Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Olivia dengan NIM 1915202129 dari BKI 4D, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah di Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Di sini ada definisi manajemen. Apa sih definisi manajemen itu? Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu managemen, merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Di sini ada menurut ahli George Robert Terry mengartikan definisi manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Nah, di sini juga ada tujuan manajemen. Apa sih tujuan manajemen itu? Tujuan manajemen dilakukan secara sistematis agar mencapai produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Manajemen bimbingan dan konseling juga bertujuan untuk mengembangkan diri konseli secara efektif dan efisien. Tujuan-tujuan manajemen bimbingan dan konseling ini dapat dicapai secara dan efisien apabila memenuhi prinsip-prinsipnya. Di sini ada aspek-aspek manajemen. Di sini ada 6 aspek manajemen. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pemberian orientasi dan informasi. Yang ketiga, penetapan. Yang keempat, konseling. Yang kelima, pendidikan dan karir. Dan yang keenam, evaluasi. Di sini juga ada tahap-tahap manajemen. Nah, tahap-tahap manajemen itu ada yang namanya perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar manajemen yang mana mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya sekedar dugaan. Adanya perencanaan dapat membantu kita untuk mengetahui tujuan tersebut dengan jelas dan terarah. Nah, yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja untuk prosedur kerja dan mekanisme kerja. Dan yang ketiga, pemanfaatan pembiayaan merupakan aspek penting. Tanpa adanya fasilitas dan pembiayaan, maka proses pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling akan cenderung mengalami hambatan. Selanjutnya, kelebihan manajemen BK. Manajemen BK itu ada kelebihannya juga. Nih, yang pertama, konselor dapat mengoptimalkan potensi peserta didik karena lebih berorientasi pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik lebih terbuka karena kegiatan yang tidak selalu di dalam kelas. Yang ketiga, konselor peserta didik dan personel sekolah lebih dituntut untuk berperan dan bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kekurangan manajemen. Manajemen BK juga ada kekurangannya. Yang pertama, kualitas kurang dapat dipertanggungjawabkan dan jangkauan pelayanan BK sempit. Yang kedua, kontinuitas program BK kurang dapat terjamin sebab pelayanan akan dihentikan bila persoalan dianggap selesai. Yang ketiga, evaluasi keberhasilan program BK dilakukan. Yang terakhir, terjadinya penentuan prioritas program dalam pembuatan program mana yang ditunda. Kekurangan yang lain adalah ketidakmerataan dari pelayanan BK yang diberikan oleh konselor. Hal ini terjadi karena kegiatan BK lebih sering dilakukan secara kelompok dan individu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.